dia ingin mengambil alih Doni dari tangan Sukma. Bagaimana reaksi saksi waktu mendengar Rini ingin mengambil alih Doni dari tangan Sukma? Saya marah. Anak sudah diberikan kok dimintanya lagi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Sukma. Saya tahu Sukma begitu menderita dalam kehidupan rumah tangganya karena sikap Haris yang dingin. Hanya Donilah yang bisa membahagiakan Sukma. Apa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin menceraikan Sukma? Iya, pernah. Kenapa terdakwa ingin menceraikan Sukma? Katanya dia tidak mencintai Sukma. Cintanya sudah diberikan pada Nak Rini. Bagaimana sikap saksi saat terdakwa mengatakan bahwa ia ingin menceraikan Sukma? Saya marah. Saya bilang, Haris, kalau kamu sampai menceraikan Sukma, jangan injak rumah saya ini lagi. Dan jangan panggil saya sebagai ibumu. Karena saya juga tidak menganggap kamu sebagai anak saya lagi. Bagaimana reaksi terdakwa? Dia minta maaf. Tapi sejak itu dia tidak pernah membicarakan masalah perceraian lagi. Selain keluarga saksi, Sukma dan ayahnya, siapa lagi yang tahu bahwa Sukma takut pada tikus? Nak Rini. Dari mana Rini tahu bahwa Sukma takut pada tikus? Waktu Doni masih dalam kandungan, dia pernah menanyakan masalah latar belakang daripada Sukma. Katanya dia ingin tahu perempuan macam apa nanti yang akan mengasuh dan membesarkan anaknya. Saya menceritakan bahwa ibu dan kedua saudaranya sudah meninggal karena wabah pes. Akibatnya Sukma takut dan trauma sekali sama tikus. Selama ini siapa yang pernah membeli racun itu? Haris. Selain Haris, apa ada orang lain yang pernah membeli racun itu? Ada. Nak Rini. Kapan? Ya kira-kira sebulan sebelum Sukma keracunan. Dari mana saksi tahu bahwa Rini pernah membeli racun itu? Saya masuk ke kamar Nak Rini waktu saya menyiapkan obat buat Andi. Waktu saya masuk, saya lihat ada botol racun tikus yang baru saja dibeli. Saya tanya, loh, siapa yang beli racun tikus ini? Rini menjawab bahwa dia yang beli karena dititipin Haris. Saat ini, racun yang dibeli Rini ada di mana? Saya tidak tahu. Karena sekarang ini tidak ada lagi di rumah saya. Rin? Rini, apa kabar? Apa kabar? Baik. Papa sudah tahu. Suatu saat kamu pasti pulang. Saya bukannya mau pulang. Saya cuma mampir. Saya mau pinjam uang. Buat apa? Saya mau pinjam, Pak. Bukan minta. Papa nggak usah khawatir. Saya pasti akan mengembalikannya. Uang tidak usah dikembalikan juga tidak apa-apa. Uang toh tidak dibawa mati. Papa punya sekian banyak harta, sekian banyak tabungan. Untuk apa? Untuk siapa coba? Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kalian? Untuk Anwar, untuk kamu, untuk Rena. Masalahnya bukan uangnya dikembalikan atau tidak. Papa pintanya,
Kamu pinjam uang buat apa? Apa bedanya? Waktu kamu mau menikah, Papa kirimi cek. Tapi kamu tolak. Yang saya butuhkan pada saat itu bukan cek, tapi papa. Sekarang kamu butuh cek, bukan Papa kan? Kalau papa nggak mau pinjemin, udah deh pak, nggak apa-apa kok. Saya bisa pinjam dari orang. Nih. Cukup? Iya. Malah agak sedikit berlebih. Terima kasih ya pak. Kapan kamu kembalikan? Bulan depan ya pak. Kalau kamu tidak sanggup mengembalikan, Ya, saya pulang. kamu pikir Papa mengharapkan kamu pulang? Jadi papa nggak ngarepin saya pulang? Papa mengharapkan kamu tuh kuliah lagi, Rin. Pakaian wisudamu masih Papa simpan dengan rapi. Sayangnya semakin lama saya semakin sadar kalau saya ini nggak bakal jadi dokter, Pak. Masalahnya bukan bakat, Rin, tapi kemauan. Bulan depan uang itu kamu kembalikan atau kamu kuliah lagi. Baik. Tapi bulan depan saya pasti akan mengembalikan uang ini, Pak. Terima kasih atas pinjamannya. Saya pamit, Pak. Kamu tidak menanyakan soal Rena dan Anwar? Saya nggak menanyakan kabar Mas Anwar dan Rena karena saya tidak mau mendengarkan jawaban yang menyakitkan. Seminggu yang lalu Rena telepon Papa. Dia mengatakan baru saja melahirkan. Perempuan, Rin. Panjang 49 cm, berat 2,5 kg. Tapi dia belum menemukan nama yang cocok buat bayinya. Mas Anwar? Ya, sudah membaik, tapi perkembangannya begitu lambat. Kadang dia kelihatan begitu sehat. Tapi kadang-kadang dia murung, Rin. Tapi Anwar sudah tidak berteriak-teriak lagi. 3 hari yang lalu Papa menengok Anwar. Dan Papa menceritakan tentang kegambaran Papa memotret, Rin. Dia begitu bersikeras untuk difoto. Coba kamu perhatikan garis-garis wajahnya. Garis-garis yang tajam. Garis-garis wajah yang seolah menyatakan petanda penderitaannya, Rin. Dan matanya yang begitu kosong dan hampa. Ya, walaupun perkembangannya begitu lambat, tapi suatu saat dia pasti akan sehat kembali. Normal lagi seperti dulu. Dan Papa sudah ketemu dengan dosen pembimbingnya. Dia mengatakan Anwar tinggal menyelesaikan
skripsi bab terakhir ini. Satu bab lagi, skripsinya selesai. Ya. Saudara saksi jam berapa menerima korban? Jam 5 pagi, Pak. Di unit gawat darurat. Waktu itu diantar oleh Pak Sabir. Apa tindakan pertama yang saudara saksi lakukan? Kami menolongnya dengan cara memompa cairan lambung. Karena kami mendapat laporan korban menderita diakibatkan keracunan. Nah, setelah itu, apa yang saudara saksi ketahui selanjutnya? Setelah kami periksa, cairan tersebut kami bawa ke lab untuk diperiksa, Pak. Kapan saudara saksi mengetahui hasil dari laboratorium? Jam 19 saya terima hasil labnya, Pak. Apa hasil dari laboratorium itu? Sukma positif keracunan arsen. Ibu Hakim Ketua, saya kira pertanyaan dari saya cukup. Kesempatan diberikan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih, Ibu Hakim Ketua. Saudara saksi, setelah saudari saksi mengetahui bahwa korban keracunan arsen, apa yang saudara lakukan? Pada saat bersamaan, korban sadar. Kemudian dia membisikkan pada saya, dia keracunan setelah meminum kopi yang dibuat oleh Haris. Dan pada saat itu juga dia meminta saya untuk melaporkan semuanya kepada polisi. Dari hasil saudara laporkan ke polisi, apa reaksi polisi? 1 jam kemudian mereka datang. Apa yang terjadi selanjutnya? Mereka datang kemudian masuk ke ruang perawatan untuk mendengarkan keterangan dari korban. Ibu Hakim Ketua, pertanyaan dari saya sudah cukup. Kalau nggak inget Doni, dari dulu juga saya udah tinggalin Ibu Cokro. Saya ini serba salah loh, Nur. Rasanya saya ingin menemui Andi dan menjelaskan semuanya. Saya ingin minta maaf. Itu yang belum sempat saya lakukan. Sudahlah, itu kan sudah lewat. Tapi saya nggak mungkin melepaskan rasa berdosa saya pada Andi. Saya merasa saya yang sudah membunuh Andi. Saya membunuh suami saya sendiri. Lin, kamu tuh jangan selalu menyalahkan diri sendiri dong. Saya juga berdosa pada Haris. Gara-gara saya menginginkan Doni kembali. Coba. Dan Doni itu anak kecil. Dan dia itu belum ngerti apa-apa. Lin. Tapi bukan berarti dia tidak menderita, Nurdin. Dia harus ditinggal Haris. Sukma sakit. Apa mungkin karena saya terlalu sombong? Saya selalu merasa bahwa saya harus memperoleh semua yang saya inginkan. Iya. Tapi saya juga nggak mungkin mengalah pada Sukma. Dia merebut Doni. Saya nggak mungkin dong mengalah pada perempuan sederhana itu sementara saya ibunya Doni, saya melahirkan. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin saya mengalah pada Sukma. Mungkin Tuhan sudah menghukum atas sikap saya ini. Tuhan menghukum saya. Saya harus kehilangan Andi. Lalu Haris. Doni. Kamu mau nolong saya, Nur? Kabarin. Tolong berikan cek ini pada Bu Cokro. Saya tahu keadaan keuangannya sejak Haris disidang dan Sukma sakit. Tapi kamu jangan bilang kalau cek itu dari saya. Maaf ya, Rin ya. Saya nggak bisa membantu kamu lebih banyak lagi.
Kamu udah membantu kok, Nur. Saat ini saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh teman bicara. Teman yang mendengarkan perasaan saya. Makasih. Ya. Rasanya sudah malam ya, Rin. Kalau gitu saya pulang aja ya.